wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Fadlian Rizky Renaldi dari Prodi Perbankan Syariah dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat tentang Perjanjian Giyanti. Mungkin banyak dari kita yang tidak mengetahui Perjanjian Giyanti. Perjanjian Giyanti ini merupakan sebuah peristiwa besar di masa silam. Perjanjian ini lahir sebagai sebuah kesepakatan segitiga politik antara Pakubuwono III, Pangeran Mangkubumi, dan VOC pada 13 Februari 1755. Nama Giyanti sendiri diambil dari lokasinya atau lokasi penandatanganan perjanjiannya, yakni di Desa Janti. Dalam pelafalan Belanda, ia tersebut dibaca Yanti dan secara tertulis ia terbaca sebagai Giyanti. Tempat tersebut sekarang dikenal sebagai Dukuh Kerten, Jantiharjo, Karanganyar yang berada di Jawa Tengah. Di masa silam, Perjanjian Giyanti ini dibuat dalam rangka meredam api konflik yang telah terjadi berlarut-larut. Pasca perpindahan Keraton Kartosuro ke Surakarta, api dari peristiwa geger pecinan ternyata belum mati tepat di sumbunya. Pada waktu itu Mangkubumi yang membantu Pakubuwono II dalam meredakan api konflik mendapat hadiah berupa sebidang tanah. Namun, luas tanah yang diberikan rupanya menimbulkan kecemburuan. Salah seorang pangeran lalu mengeluhkan ketidakadilan tersebut kepada Jenderal Baron von Imhoff. Ia merupakan seorang gubernur dan ia gubernur di Batavia. Dan ia lantas mengeluarkan keputusan yang membuat tanah tersebut tidak jadi dimiliki oleh Mangkubumi. Saat itulah pecah perang Mangkubumen. Puluhan ribu prajurit Belanda dan prajurit Jawa tewas. Perlawanan ini mendorong gubernur dan VOC yaitu Nicholas untuk melakukan perundingan secara tertutup dengan Pangeran Mangkubumi. Dan pada 23 September tahun 1754, nota kesepahaman antara VOC dan Mangkubumi terlaksana, dan nota tersebut disampaikan kepada Pakubuwono III yang menyatakan bahwa Pangeran Mangkubumi mendapat wilayahnya. Pada 4 November 1754, Pakubuwono III menyatakan persetujuannya terhadap hasil perundingan Gubernur Jawa Utara, yakni Nicholas Harting dengan Mangkubumi. Surat pernyataan itu disampaikan oleh Pakubuwono III kepada Gubernur Jenderal VOC. Kesepakatan itu mendorong terjadinya sebuah perjanjian besar yang ditandatangani di Desa Giyanti, beberapa kilometer di sebelah utara Surakarta. Penandatanganan Perjanjian Giyanti ini menjadi pangkal dari terbelahnya tanah menjadi dua bagian, atau yang dikenal dengan istilah Palihan Nagari. Hal ini menjadi awal mula naik tahtanya Mangkubumi di Yogyakarta sebagai Sri Sultan Hamengkubuwana I sejak ditandatanganinya Perjanjian Giyanti pada 13 Februari 1755. Lalu, 2 hari kemudian, tepatnya tanggal 15 Februari 1755, ada pertemuan untuk meneruskan bagian aspek atribut-atribut keraton, antara lain keris yang menjadi pusaka raja itu diserahkan kepada Sultan Hamengkubuwono I. Yang kedua adalah bahasa. Jogja meneruskan dialek yang disebut bahasa Bagongan. Untuk Surakarta Inggih, sedangkan Yogyakarta Injih. Kemudian menggunakan penutup kepala yang disebut blangkon. Yogyakarta menggunakan benjolan di belakang. Surakarta cukup dengan repes atau datar. Masyarakatnya itu lalu terpecah dalam hal penampilan, gaya, dan klaim antara orang Surakarta dan orang Yogyakarta. Sementara itu, pasca Perjanjian Giyanti, Raden Mas Said atau Pangeran Sambernyawa yang dahulu membantu Pangeran Mangkubumi masih terus melakukan pemberontakan. Seperti halnya Mangkubumi, Pangeran Sambernyawa yang juga terah Pakubuwono turut menuntut hak sebagai penguasa wilayah dalam gerakan pada Oktober 1755. Pangeran Sambernyawa berhasil mengalahkan satu kelompok VOC. Kemudian pada Februari 1756, ia juga hampir membakar keraton yang baru saja didirikan di Yogyakarta.
Setelah perang bertahun-tahun, VOC akhirnya menyudahinya dengan penandatanganan Perjanjian Salatiga pada 1757. Perjanjian ini membuat tanah Jawa kembali terbagi. Pada perjanjian ini disepakati bahwa Pangeran Sambernyawa atau Raden Mas Said mendapat sebagian dari wilayah Kasunan Surakarta dengan wilayah yang kini dikenal sebagai wilayah Kadipaten Mangkunegaran. Pangeran Sambernyawa pun berjatah tahta dengan gelar Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegara Lelana Jayamisesa Senopati. Keterbelahan Jawa ini di kemudian hari belum berhenti. Pada 1813, masa Gubernur Jenderal Thomas Stamford Raffles dari Kerajaan Inggris, Kesultanan Yogyakarta juga terbelah dengan lahirnya Pakualaman. Dengan demikian, tanah Jawa kemudian memiliki 4 wilayah pemerintahan, masing-masing tumbuh dengan perbedaan model dan orientasi politik. Hal ini pun mengantarkan Jawa pada rupa yang beragam. Dinamika politik yang digerakkan oleh angin revolusi pada pertengahan 1940 membuat masing-masing mengalami nasib yang berbeda. Hal ini berujung pada perbedaan status hari ini. Di masa Republik Indonesia, Kasunan Surakarta dan Kadipaten Mangkunegaran menjadi situs cagar budaya. Sementara wilayah Yogyakarta yang di dalamnya juga terdapat Pakualaman menjadi daerah istimewa. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan tentang Perjanjian Giyanti, mungkin bisa menambah wawasan Anda semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. See you.